Baik teman-teman, kita lanjut untuk manajemen proses bisnis atau BPM, Business Process Management. Sekarang kita masuk ke tingkat lanjut, yaitu masalah kepemilikan proses, modeling, analisis, desain, pengukuran kinerja, transformasi, implementasi, kualitas proses, organisasi manajemen proses, dan seterusnya. Kita akan mulai dari yang awal dulu, yaitu kepemilikan proses. Kepemilikan proses. Implementasi BPM yang sukses mengakui peran pemilik proses sangat penting. Pemilik proses ini maksudnya masing-masing penanggung jawab unit proses ya, atau di masing-masing bagian atau subbagian itu ada penanggung jawabnya. Pemilik proses bertanggung jawab atas keseluruhan end-to-end proses. Jadi dari proses awal ke proses akhir di bagian itu adalah tanggung jawabnya dia. Atau sebagai PIC di situ ya. Jadi dia orang yang bertanggung jawab untuk di departemen itu. Keberhasilan peran ini bergantung pada otoritas individu, mengendalikan anggaran, membuat keputusan yang berdampak pada pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan proses bisnis. Jadi masing-masing kepala bagian atau kepala unit kerja ini mempunyai otoritas untuk bagian itu, memastikan bahwa setiap prosesnya dari awal sampai akhir di titik yang dia pimpin, yang dia kuasai itu untuk menjadi proses yang lebih baik, termasuk biaya yang lebih rendah, proses yang lebih ramping, dan seterusnya. Modeling. Proses modeling digambarkan seperti ini. Secara teori adalah pemodelan proses itu adalah business process modeling. Jadi ada purpose of modeling, tujuannya apa, manfaatnya apa yang ingin dicapai, standar, notasinya, standar modelingnya, kualitas modelingnya, perspektif, level of models, pendekatan, capturing information, participants, modeling techniques dan tools, proses simulasi. Jadi secara teori ada beberapa bagian ini dalam membuat proses modeling. Di modeling sendiri ada diagram, maps, dan model. Lalu ada atribut dan karakter. Modeling quality, validasi, ada simulasi. Modeling perspektif, dia enterprise, business domain, operation, systems, builder, operator. Level of model ada enterprise, business model sama ya, operation, workflow, system, measurement, and control. Capturing informations, direct observation, interview, survey, written feedback, structured workshop, web-based conference. Jadi ini dikatakan sebagai proses modeling atau pemodelan proses. Diagram, map atau peta, dan model. Diagram seringkali menggambarkan notasi yang sederhana dari workflow atau alur kerja dari suatu proses, menggambarkan elemen utama dari aliran proses atau proses flow, namun menghilangkan detail kecil yang tidak diperlukan untuk memahami keseluruhan aliran pekerjaan. Jadi diagram itu untuk menggambarkan aliran proses dari titik satu ke titik yang lain atau proses yang satu ke proses yang lain. Digambarkan dalam bentuk diagram. Lalu peta atau map dikatakan lebih presisi dibanding diagram. Dia lebih detail tentang proses, hubungan penting dengan elemen yang lain seperti pelakunya atau aktornya siapa, peristiwanya, hasilnya berapa gitu. Tadi map dikatakan lebih detail dari diagram. Memberikan pandangan komprehensif tentang semua komponen utama proses. Lalu model. Mewakili kinerja dari apa yang dimodelkan. Jadi kalau model perlu ketelitian yang lebih besar
data tentang proses, tentang faktor-faktor itu mempengaruhi kinerjanya. Sering dilakukan dengan menggunakan alat yang menyediakan kemampuan simulasi dan pelaporan menganalisis dan memahami prosesnya. Jadi setidaknya ada 3 contoh ini untuk modeling ya. Bisa dengan diagram yang lebih simpel untuk menggambarkan alur proses itu, lalu peta atau map dikatakan lebih presisi, lalu model adalah yang paling presisi, yang paling detail, yang paling lengkap di antara ketiga ini. Atribut dan karakteristik dari proses itu menjelaskan sifat, perilakunya, tujuan, dan elemen proses lainnya. Ditangkap dalam suatu alat untuk mengatur, menganalisis, mengelola portofolio suatu proses dalam organisasi. Misalnya, input-output, peristiwa atau hasil, nilai tambah, peran, organisasi, data, informasi, probability, antrian, waktu transmisi, waktu tunggu, pola kedatangan, distribusi, biaya, baik langsung tidak langsung, aturan, masuk keluar, percabangan, gabungan, dan seterusnya. Ini dikatakan sebagai atribut dan karakteristik dari suatu proses. Jadi apa yang dikerjakan dalam suatu proses itu hasilnya, mulai input dari prosesnya dan hasilnya apa, peristiwanya, waktunya, alat yang digunakan, dan seterusnya. Tujuan modeling, jarang sekali suatu model dapat mewakili keadaan yang sebenarnya secara lengkap dan utuh. Jadi bagaimanapun juga secara teori model itu bisa menggambarkan tetapi tidak bisa mewakili keadaan yang benar-benar realnya seperti apa. Jadi tidak lengkap atau tidak secara utuh, walaupun itu bisa memberi gambaran atau representasi. Jadi tujuannya untuk membuat representasi atau gambaran ya dari proses yang menggambarkan dengan akurat dan memadai untuk tugas yang ada. Jadi modeling itu untuk sebagai ya representatif, lebih menggambarkan. Model adalah representasi sederhana untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang sedang dipelajari dan dibuat keputusan tentang hal itu. Itulah tujuan dari modeling. Jadi model itu untuk memudahkan, untuk memahami supaya lebih punya gambaran gitu. Kira-kira ya seperti maket contohnya ya kalau untuk bangunan ya. Kalau maket sebuah hotel atau sebuah mall gitu kan, kalau mall kan besar sekali. Nah ini kalau modelnya tuh seperti maketnya itu dibikin bentuknya sama, kira-kira sama ya dalam skala yang lebih kecil tentunya. Tentunya biaya yang lebih rendah dibanding aslinya kan. Tetapi bisa menggambarkan kira-kira bentuknya mall itu atau bentuk hotel itu akan seperti ini. Ada ruangan seperti ini, berapa lantai, bentuknya akan memutar atau memanjang, dan seterusnya. Bisa memberi gambaran. Dan ada skalanya, ada ukurannya, untuk bisa memberi arah. Kita nih kira-kira tahu nih, kira-kira berapa banyak lahan yang diperlukan, kira-kira posisinya seperti apa, menghadap kemana, dan seterusnya. Fokus pada atribut-atribut proses yang mendukung kelanjutan analisis. Memahami proses bisnis melalui pembuatan model, menciptakan representasi yang terlihat dan membangun perspektif bersama. Model proses adalah sarana untuk mengukur kinerja, performance, menentukan peluang perubahan, mengekspresikan keadaan akhir yang diinginkan sebelum perubahan. Manfaatnya apa? Modeling. Dikatakan bahwa manfaat modelnya relatif cepat, mudah, murah. Mudah dimengerti jika dibandingkan dalam bentuk dokumentasi yang lain. Kalau sekedar ditulis sama dibikin model, akan lebih gampang, model itu akan lebih gampang dipahami, karena lebih menggambarkan. Memberikan dasar untuk pengukuran, memfasilitasi simulasi proses dan analisis dampaknya. Standar dan notasi modeling. Jadi nanti kita akan belajar juga untuk standar modeling dan notasi modeling. Rentang jumlah model dan standar notasi dan teknik model menyediakan bahasa untuk mendeskripsikan, mengkomunikasikan apa adanya. Contohnya BPNN ya, Business Process
Management Notation. Notasi pemodelan proses bisnis atau bisnis proses modeling notation. Diagram alir, flowchart, rantai proses peristiwa, rantai nilai, value chain, UML, atau bahasa pemodelan terpadu, Unified Modeling Language, SIPOC, dinamika sistem, dan seterusnya. BPNN, notasi pemodelan proses bisnis, standar yang banyak digunakan dan didukung oleh proses yang dimodelkan. Memberikan notasi grafis untuk bisnis proses dalam bentuk BPD, Business Process Diagram, menggunakan teknik diagram alur, menggunakan UML. Dapat menampilkan BPNN ke BPEL, standar yang muncul. BPMN strukturnya seperti ini. BPMN overview, ada flow objects, connecting objects, swim lanes, artifacts. Flow object ini terdiri dari event, kejadiannya apa, peristiwanya apa, aktivitasnya apa saja, gateways. Ini ada sequence, ada message, association, pool, lane. Swim lane seperti kayak lintasan renang ya, lintasan di kolam renang, semacam itu. Artefak ada data objek, grup, dan anotasi. Event ini ada start event, end event, awal dan akhir, lalu intermediate event di tengah-tengahnya. Aktivitas ada task, tugas, sub-proses, transaksinya. Jadi ada aktivitas di sini. BPMN, event, acara, event. Nanti ada klasifikasinya apa, jenisnya, di kegiatan, activity ya. Tugasnya apa, sub-prosesnya, gate, aliran, swim lane, artefak. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini adalah contoh misalnya proses approval ya, atau proses persetujuan dari leave request atau pengajuan cuti ya. Kalau ini karyawan ada request leave atau mengajukan cuti, ini ada titik awalnya, lalu ini swim lane-nya ini karyawan, sini yang atasnya adalah manajer atau atasannya. Karyawan itu mengajukan cuti, request leave, ke atasannya ya, ke superiornya, ke sini, ke titik ini, selesai nih, sampai di sini selesai nih, tugasnya untuk employee ini selesai di sini. Dia mengajukan permohonan cuti sampai ke atasan selesai. Lalu atasannya ini membawa ke atasan berikutnya atau ke manajer. Nah, ini titiknya mulai dari sini. Jadi dari atasan ini ke atasan berikutnya ya. Apakah ini disetujui atau tidak? Ini ada prosesnya. Kalau disetujui kemana arahnya? Ya, ini ada decision box ya. Bisa yes atau no. Lalu perlu waktu berapa lama? Dikatakan 1 hari ya. Request prosesnya tuh 1 hari. Ada auto send rejection message. Jadi kalau misalnya ditolak dalam waktu 1 hari nih ya, dia ada otomatis ya. Kalau disetujui juga ada send approval message-nya. Ada dikirimkan approval-nya. Selesai sampai di sana. Jadi outputnya adalah message atau pesan ya. Baik itu disetujui, approve, atau ditolak, atau di-reject. Contoh berikutnya adalah misalnya ini ada customer dan vendor. Ada customer dan vendor. Nah, yang ini pertama kali titik awalnya adalah dia memilih makanan, select food, lalu order makanan. Customer ini membuat order pembelian makanan ya. Diterima oleh ini vendornya, artinya penjualnya. Order receive ya, oleh clerk nih, oleh petugasnya lah. Order diterima, lalu di titik ini diproses ya. Dalam waktu memproses ini dikatakan ada customer yang menunggu ya, ada yang customer yang tidak sabar. Nah, ini ada waktu nih, nunggunya berapa lama gitu. Nah, di sini setelah pesanan diterima,
cook lunch, tadi ada proses memasak atau proses membuat pesanan itu, makanannya. Bila makanannya atau makanannya sudah siap, delivery boy ini adalah yang mengantar makanan. Deliveran lunch-nya nih dikirim. Lalu dikirim kemana? Dikirim ke customer. Customer menerima produknya ya, atau makanannya itu. Ini dikatakan nih, menunggunya berapa lama dan seterusnya. Lalu setelah dikirimkan, pembayaran, waktunya pembayaran. Berarti customer setelah menerima, dia membayar. Membayar, selesai sampai di sini. Setelah dibayar, dia makan ya, eat lunch, makan. Dan setelah eat lunch, berarti proses sudah selesai sampai di sana. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas waktunya.